Di video ini saya baru saja membuat sebuah tools di game ini. Nah, ini khusus untuk teman-teman semua yang suka ngoding atau suka membuat aplikasi-aplikasi apapun itu, dan bahkan bagus juga atau baik juga untuk pelaku UMKM, bahwa dimana tools yang saya buat ini bisa kalian gunakan untuk membuat aplikasi apapun itu, baik untuk kalian gunakan di UMKM kalian atau usaha mikro kalian atau apapun itu, atau bahkan kalian bisa gunakan di sekolah kalian atau kampus atau apapun itu. Nah, dengan adanya tools yang saya buat ini itu lebih mempermudah dan mempersingkat seseorang untuk membuat aplikasi atau mempermudah dalam pengolahan apapun itu yang mereka buat. Seperti misalkan membantu dari sisi keuangan, administrasi atau apapun itu supaya lebih simpel ketika menggunakan aplikasi tersebut dan dibuat dari tools tersebut. Saya akan demokan contoh sedikit ya, bahwa apa sih membedakan antara tools yang saya buat ini dengan yang secara standar ya, atau secara generate secara apa ya, biasa tanpa tools yang saya gunakan itu. Nah, ini saya langsung tanyakan di game ini bahwa buatkan saya aplikasi administrasi desa secara lengkap. Nah, kemudian dia akan deskripsikan seperti ini, dan itu akan memakan waktu yang lama karena kita masih tetap membaca. Kemudian dia akan merekomendasikan teknologi yang digunakan seperti Laravel, kemudian ada Bootstrap dan database-nya itu MySQL atau apapun itu. Nah, kemudian dia akan langsung susun ke bawah strukturnya. Nah, seperti ini kan yang membuat developer atau siapapun itu yang mau ngoding itu ya agak lumayan lama sih, karena membutuhkan waktu yang ketelitian seperti ini. Nah, kemudian lanjut lagi tahap berikutnya. Nah, tetapi di tools yang saya buat ini seperti ini, itu ketika kita meminta satu permintaan, misalkan buatkan saya ini ya, buatkan saya aplikasi desa seperti ini, kemudian langsung akan dibuat seperti ini, langsung dia minta ya, sebagai senior stack developer, kemudian dia minta, kita cuma diminta satu pertanyaan lagi, dia mau memberikan kita penawaran template ya, kita mau template pertama seperti ini, kedua, kemudian ketiga. Nah, karena memang saya buat sistem ini untuk menampilkan, meminta supaya ada kecocokan tema yang dipilih oleh masing-masing user atau yang menggunakan tools ini. Kemudian saya akan menyuruhnya bahwa saya pilih template kedua, sudah. Kemudian dia akan generate seperti ini dan tampil seperti ini. Kemudian di sini, kemudian setelah saya minta tema 2, dia akan generate, kemudian dia munculkan 3 item ini ya teman-teman. Ini sebagai tampilannya atau halaman depannya. Kemudian ini backendnya atau algoritmanya di sini atau pemrosesannya. Kemudian ini dokumentasi panduan penggunaannya. Nah, ini cocok sekali juga bagi teman-teman yang memang belum mahir di dunia coding atau apapun itu. Ini karena saya buat di sini lebih lengkap ya. Jadi konfigurasinya di sini lengkap dari awal sampai bisa publish web tersebut. Nah, oke, setelah itu kita lihat di ketiga ini, kita fokus di sini. Sebenarnya di sini itu saya konfigurasi tools ini untuk supaya kita tidak menggunakan hosting. Jadi kita hanya membeli domain saja. Ini nanti tampilan view-nya ini akan kita integrasikan ke Blogger seperti ini contohnya. Ini ya. Ini saya pakai Blogger ya seperti ini ya. Ini aplikasi ujian yang saya buat ini. Jadi nantinya kita integrasikan dengan Blogger. Jadi seperti ini nanti. Tetap kita menggunakan Blogspot di sini. Nanti sisa kita custom domainnya menjadi .com kah atau ICID kah atau apapun itu, MyID atau terserah lah. Nah, caranya adalah ketika kita sudah dibuatkan di sini backendnya, halaman depannya, nanti kita akan copy ini, bagikan seperti ini, salin. Kemudian kita akan nanti bawa ke Blogger seperti ini ya. Mau di halaman atau posting bisa. Saya akan coba di halaman. Oke, kemudian saya akan ubah ini jadi HTML ya, kemudian saya paste di sini, kemudian saya akan publikasikan. Seperti itu. Nah, kemudian di halaman backendnya ini kan algoritmanya, dan kemudian ini yang saya gunakan database-nya ini adalah Firebase teman-teman. Jadi ini lebih cepat daripada spreadsheet ya. Jadi nantinya ini kan URL dari database ini ya, Firebase saya ya, seperti ini. Nah, cuman kita konfigurasi, pokoknya caranya ini adalah lengkap di panduan dan dokumentasi di sini, lengkap semua. Tahap pertama untuk konfigurasi Firebase-nya seperti apa, kemudian deploy dari Google Script ke Blogger seperti apa, kemudian integrasi halaman depannya di Blogger, kemudian cara penggunaan aplikasinya bagaimana. Pokoknya lengkap semua teman-teman. Jadi kalian hanya memiliki tools ini, caranya adalah kalian hanya masuk di ini ya, Sarjana Soft. Setelah itu kalian cek.
Nah, ini dia teman-teman ya toolsnya. Sekali beli kalian gunakan berkali-kali untuk bisa membuat aplikasi apapun itu. Dan kalian bisa jual aplikasi tersebut, teman-teman. Seperti ini ya. Ini harganya 45.000, silakan gunakan dan silakan beli kalau misalkan mau dibeli. Terserah teman-teman. Dan ini juga saya gunakan, saya bangun ini landing page ini dari sini juga teman-teman, dari sini. Dari ini tadi yang tools yang saya buat. Dan di sini saya jamin teman-teman tidak akan ini ya, tidak akan bingung karena saya buat di sini panduannya lebih lengkap. Dan nantinya di backend ini kita hanya integrasikan dengan di sini ya teman-teman, di sini di app scriptnya seperti ini ya. Kita masuk di Google Sheet, kemudian nanti kita buat Google Sheet baru, ekstensi di sini. Oke, nah kemudian ini ya app scriptnya. Nah nanti setelah kita buka app scriptnya ini, kita akan copy semua ini seperti ini, kemudian kita tempelkan di script di sini. Nah, untuk penjelasan lengkapnya semua ada di panduan di sini, teman-teman. Ini dia. Pertama-tama konfigurasi Firebase database-nya dulu, kita login dan kita buat akun di Firebase dulu, kemudian ya pokoknya seterusnya lah sampainya kita bisa menemukan link ini ya, teman-teman. Ini. Link project atau contohnya adalah ini. Yang saya sudah integrasikan. Nah, ini dia. Ini dia. Seperti itu. Kita sampai dapat ini baru kemudian nanti kita akan lanjut ke halaman front end-nya atau halaman depannya di Blogger. Nah, coba kita lihat ini ya yang tadi ya. Nah, ini kan sistem informasi desa kan seperti ini. Yang hampir sama dengan yang tadi di sini. Nah, jadi kita tidak menghosting lagi, kita tidak butuh biaya banyak untuk hosting, untuk membuat sebuah sistem yang bisa mempermudah kita untuk mengadministrasikan dokumen atau keuangan atau apapun itu. Baik digunakan untuk UMKM, sekolah, perusahaan atau apapun itu, kalian bisa gunakan ini. Dan sistem keamanannya juga itu pasti aman ya. Nanti sisa diperintahkan saja karena di sini saya buat sistem keamanan enkripsi datanya itu menggunakan MD5. Kemudian masih banyak lagi yang memang perlu kita ini ya, tingkatkan di sini. Ini saya masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Karena URL gasnya belum kita setup, jadi makanya muncul informasinya. URL gasnya belum setup. Yang maksudnya adalah ini yang belum kita setup ini ya. Di sininya. Ini Google App Script-nya belum kita setup, jadi makanya tadi muncul notifikasi. Nah, di sini ada penduduk, pembangunan, nah seperti itu. Dan kita juga bisa ubah menjadi responsif ya. Kita perintahkan saja, nah seperti ini kan sudah responsif semua. Nah, daripada kalian membangun dari nol menggunakan apapun kode Kniter atau bahasa pemrograman lainnya, kalian bisa gunakan ini untuk sebagai alternatif mempermudah dan bahkan juga kalian bisa jual aplikasinya kalau misalkan sudah jadi. Dan itu sudah terintegrasi dengan Firebase ya. Jadi sisa kalian misalkan database-nya nanti besar, kalian bisa upgrade Firebase tersebut ke yang plan-plan yang berbayarnya seperti itu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa check out ya harganya. Ini dia teman-teman.